Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanang Dirgaraswara dengan NIM 15036210082. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran untuk menuntaskan ujian tengah semester. Yang dimana saya di sini diharuskan untuk membuat sintaks dari berdasarkan kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Nah, baik. Di sini untuk kompetensi dasar yang saya pilih, yang saya tentukan itu ada menerapkan aplikasi perangkat lunak pada gambar konstruksi. Nah, ini tuh ada pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung kalau di SMK. Nah, setelah kita menentukan kompetensi dasar, kita ada analisis isi kontennya dari kompetensi dasar tersebut. Ada apa saja? Nah, yang pertama di sini ada merancang prosedur penggambaran perangkat lunak. Untuk yang kedua, merancang konstruksi bangunan dengan perangkat lunak. Yang ketiga, penggunaan program AutoCAD pada komputer atau laptop. Yang keempat, penggunaan kalkulator untuk menghitung luas dan dimensi. Nah, selanjutnya untuk yang kelima, menghitung luasan bangunan yang akan digambar. Untuk yang keenam, menghitung skala gaya. Ketujuh, perkalian skala gambar dengan panjang gambar kerja. Dan yang kedelapan, mempresentasikan hasil kerja. Setelah analisis isi kontennya ditemukan, maka model belajar apa yang harus digunakan? Di sini saya memilih untuk menggunakan model belajar project based learning. Nah, berikut untuk sintaksnya dari project based learning yang dimana ada pendahuluan. Di sini pendahuluan itu ada 4 tahap. Yang pertama itu menyiapkan kelas dan berdoa untuk mengawali pembelajaran. Yang kedua, memberi motivasi belajar pada siswa mengenai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan arahan kepada siswa untuk menghormati dan bersikap jujur kepada orang tua. Yang keempat, memberikan pertanyaan sederhana terkait materi yang akan dibahas. Nah, masuk ke intinya, untuk model pembelajarannya tadi sudah saya sampaikan menggunakan project based learning. Nah, untuk langkah kerja pertanyaan mendasar, aktivitas guru di sini itu guru menyampaikan materi pembelajaran kepada para siswa di kelas. Untuk aktivitas murid, siswa memperhatikan dan memberikan pertanyaan jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami. Nah, untuk langkah kerja mendesain perencanaan proyek, aktivitas guru di sini meminta agar para siswa mulai menyusun perencanaan proyek menerapkan aplikasi perangkat lunak pada gambar konstruksi itu. Nah, untuk aktivitas muridnya, mereka mulai menyusun perencanaan proyek menerapkan aplikasi perangkat lunak pada gambar konstruksi. Di sini menyusun mulai dari sumber materi sampai alat yang diperlukan. Nah, langkah kerja yang ketiga, menyusun jadwal. Guru di sini memberikan bimbingan kepada para siswa untuk menyusun jadwal pengerjaan proyek mereka agar dapat selesai tepat pada waktunya. Nah, untuk muridnya juga menyusun jadwal untuk pengerjaan proyek disertai adanya bimbingan dari guru agar dapat menyelesaikan proyek mereka tepat waktu. Nah, untuk langkah kerja berikutnya, memonitor kemajuan proyek, di mana di sini guru memonitor keaktifan para siswa saat proyek dan perkembangan dari proyek mereka, serta guru memberikan bimbingan bila adanya kendala pada proyek siswa. Nah, untuk siswanya, mereka mulai mengerjakan proyek serta memberikan laporan perkembangan proyek mereka kepada guru sesuai jadwal yang sudah disusun sebelumnya. Nah, langkah kerja berikutnya, menguji hasil. Guru meminta para siswa untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah mereka kerjakan, dan siswa pun mempresentasikan hasil proyek yang sudah mereka kerjakan. Nah, selanjutnya ada evaluasi, di mana di sini guru memberikan evaluasi terhadap para siswa mengenai keaktifan dan juga hasil proyek mereka, serta menarik kesimpulan. Untuk siswanya, menerima evaluasi yang diberikan oleh guru untuk koreksi menjadi lebih baik depannya, serta menarik kesimpulan juga. Nah, di akhir penutup, guru
Yang pertama itu guru dan siswa mengevaluasi hasil pembelajaran serta menarik kesimpulan bersama. Kedua, mengevaluasi rangkaian aktivitas, hasil, serta manfaat pembelajaran. Yang ketiga, adanya umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, yang keempat, guru menyampaikan materi, memberitahukan materi apa yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini juga ada asesmen. Asesmen di sini ada 3, yaitu yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap yang diamati. Untuk yang pertama pengetahuan itu bisa dengan tes tulis, penugasan, dan juga proyek itu sendiri. Untuk keterampilannya itu bisa dari diskusi dan presentasi. Dan untuk sikap yang diamati itu dilihat dari kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab para siswa. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan pada proyek ini ada laptop atau komputer, program AutoCAD pada laptop atau komputernya itu, lalu ada smartphone, buku catatan, alat tulis, dan juga kalkulator. Nah, berikut ini mengapa project based learning yang saya pilih. Nah, kenapa saya memilih model pembelajaran project based learning? Karena yang pertama pembelajaran mereka itu terkait dengan proyek. Yang kedua, project based learning mampu menghantarkan siswa dalam melakukan eksplorasi. Dan yang ketiga, sudah terbukti sangat baik dan layak untuk diterapkan pada siswa. Nah, yang pertama ini pembelajaran berkaitan dengan proyek. Jadi alasan mengapa pembelajaran berbasis proyek cocok untuk pembelajaran yang sudah dipaparkan sebelumnya, itu karena kita lihat sendiri bahwasannya pembelajaran tersebut pada akhirnya mengaitkan pembelajaran dengan suatu proyek yang mengharuskan siswa untuk melakukan percobaan dan presentasi. Nah, pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi untuk melatih, meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar siswa, menurut Diah Kristanti. Nah, mengingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi diri mereka sendiri dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Nah, yang kedua mampu menghantarkan siswa dalam melakukan eksplorasi. Jadi pembelajaran project based learning ini tidak hanya dalam melakukan eksplorasi, tapi mampu mengantarkan siswa dalam melakukan eksplorasi, interpretasi, sintesis, dan informasi yang merupakan sesuatu keterampilan yang diperlukan dalam kepentingan pembelajaran. Nah, nggak cuma itu aja, alasan lain mengapa saya memilih project based learning ini karena cocok untuk digunakan karena pembelajaran project based learning ini tidak hanya mengkaji hubungan antara informasi teoritis dan praktek aja, tapi juga memotivasi peserta didik untuk merefleksikan hal-hal yang mereka pelajari dalam pembelajaran dalam sebuah proyek nyata. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini, project based learning, juga menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah dengan inovasi-inovasi yang sudah didapatkan melalui pengalaman mereka. Nah, dari pengalaman tersebut diharapkan menjadi sebuah ilmu yang akan mendidik para siswa untuk lebih berpikir kreatif dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran project based learning ini pendekatan yang mengutamakan pembelajaran melalui proyek atau tugas tertentu karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pusat utama dari KD ini itu melakukan proyek tadi. Nah, untuk yang ketiga, project based learning sudah terbukti sangat baik dan layak untuk diterapkan pada siswa. Jadi menurut jurnal yang ditulis oleh Nirmayani dan Dewi pada tahun 2021, project based learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, berkolaborasi, dan memecahkan masalah. Serta dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa juga pastinya akan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, project based learning ini sudah dinilai oleh para ahli, para guru, bahkan juga para siswa, yang mana menunjukkan bahwa model pembelajaran project based learning ini itu sangat baik dan layak untuk diterapkan pada siswa, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, ini berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Henny Nirmayani pada tahun 2021. Nah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.